Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk melakukan laku tarik sukmo. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta kepada Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudara kesemuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini memang sengaja saya buat dengan tujuan agar saudaraku semuanya bisa mempelajari tahapan ilmu tarik sukmo. Sebenarnya mengenai tata cara tarik sukmo sudah saya bahas secara mendetail bagaimana tata caranya. Namun banyak komentar dan juga yang WhatsApp kepada saya katanya masih bingung untuk menjalankan laku tarik sukmo. Apakah yang menonton itu karena masih bocil ataupun tidak memahami kalimat saya juga kurang paham. Mengapa kok sudah saya jelaskan secara gamblang saat live streaming, mengapa masih bingung? Makanya akan saya ajarkan versi mudahnya. Bismillah, semoga paham. Dalam video saya saat live streaming sudah saya jelaskan tahapan pertama yang perlu dijalankan, yaitu harus memiliki energi spiritual asmoro terlebih dahulu, energi spiritual cinta terlebih dahulu. Tujuannya agar energi tersebut yang nantinya bisa disalurkan sama targetnya. Untuk memiliki energi spiritual asmoro ataupun energi spiritual cinta itu bagaimana? Cara yang pertama, dengan memiliki benda spiritual yang tujuannya untuk asmara, untuk pengasihan. Ageman tersebut bisa didapatkan dari saya. Apakah berupa jimat pengasihan, minyak pelet, mustika jaran goyang, mustika semar kuning, keris semar, dan ageman lainnya yang tujuannya untuk asmara. Semoga saudaraku paham di tahapan awal ini. Loh, mengapa kok harus memiliki energi spiritual tersebut dahulu? Karena tujuannya energi spiritual tersebut yang nantinya bisa dikirimkan sama targetnya. Kemudian ada pertanyaan lain bahwasanya, mohon maaf Ki Sabrang, saya belum mampu untuk memaharkan ageman dari Ki Sabrang Alam. Jika belum mampu, tahapan yang dijalankan yaitu dengan menjalankan puasa mutih selama 11 hari. Namun, jika saudaraku tidak kuat, saya ijazahkan yang versi paling mudahnya, yaitu puasa mutih 3 hari, di hari terakhirnya pati geni. Mengenai puasa mutih dan pati geni sudah saya bahas berulang kali saat saya live streaming. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan akan hal ini. Doanya apa? Doanya bisa menggunakan doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbaka fihi wazidni ya maulaya hubbang fihi wa bijahihi indaka farji'anni ma'ana fihi ilahi la as'aluka raddal qada'i bal as'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa menggunakan doa tersebut. Kemudian setelah saudaraku memiliki energi spiritual asmoro, saatnya melakukan praktek tarik sukmo. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, saudaraku harus punya target terlebih dahulu. Target yang jelas, bukan target khayalan. Contohnya, baru lihat TikTok ataupun baru lihat Facebook, kemudian langsung fotonya di-download, kemudian dicetak, kemudian melakukan tarik sukmo. Apakah bisa? Sebenarnya bisa. Namun mohon maaf,
Untuk Anda yang belum mencapai tingkatan kewaskitaan cukup tinggi, jadi saudaraku tidak mampu untuk melakukan hal ini. Bisanya bisa, namun saya yakin saudaraku tidak mampu karena kewaskitaannya belum mencapai di tahapan tersebut. Jadi targetnya ini merupakan target yang pernah ditemui secara langsung. Apakah sekedar say hello, apakah sekedar tanya nama, itu tidak masalah. Yang paling terpenting sudah pernah bertemu agar sukmonya ini bisa saling keterikatan. Tata caranya bagaimana? Bisa saudaraku jalankan di tempat manapun, terserah saudaraku. Apakah di ruangan semacam ini, apakah di kantor ataupun di tempat luar, tidak masalah. Tempatnya bebas, yang paling terpenting saudaraku bisa menjalankan lelaku ini. Cara yang paling bagus, kalau Ki Sabrang dahulu menjalankannya bagaimana? Saya dahulu menjalankannya ketika akan tidur, ketika saya masih pacaran. Pada waktu itu pacar saya ngambek, tidak mau ketemu sama saya. Ataupun ketika saya menginginkan bahwasanya pasangan saya ini timbul perasaan cinta yang lebih mendalam lagi, makanya saya menjalankan laku tarik sukmo. Caranya bagaimana? Jika saudaraku mempunyai benda spiritual dari saya, seperti yang tadi saya sebutkan, taruh benda spiritualnya di depannya. Benda spiritualnya taruh di depannya, kemudian panggil khodamnya. Khodamul sejati, bantulah diriku untuk menarik sukmo. Sukmo dari siapa sebutkan, kemudian bacakan Al-Fatihah. Kalau non-muslim bagaimana Ki? Tidak perlu membaca Fatihah. Khodamul sejati, bantu untuk menarik sukmo dari namanya siapa. Ketika sudah meniatkan, taruh di depannya. Ketika itu saya persilakan duduk dengan santai. Apakah posisi bersila boleh, posisi duduk di kursi juga boleh, terserah. Yang paling terpenting saudaraku bisa santai ketika menjalankan hal ini. Setelah itu boleh tarik nafas agar pikirannya bisa tenang, bisa damai. Karena untuk melakukan laku tarik sukmo, usahakan hati dan pikirannya tidak ruwet. Karena ketika hati dan pikirannya ruwet, itu yang tersampaikan sama sukmo dari targetnya, yaitu perasaan ruwet. Namun ketika dalam hatinya perasaan cinta, perasaan nyaman, yang tersampaikan yaitu perasaan cinta dan nyaman sama targetnya. Jadi tahapan yang perlu dilakukan, lakukan ketenangan batin. Untuk ketenangan batin juga sudah saya bahas dalam video saya yang sebelumnya. Tata cara ketenangan batin bisa dengan memanfaatkan air, kemudian baca ya farijalam ila akhirihi, ataupun dengan tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tujuannya agar hatinya memperoleh ketenangan batin. Setelah hatinya memperoleh ketenangan batin, saya persilakan pejamkan mata. Ketika memejamkan mata, saya persilakan bayangkan sosok dari pasangannya. Mulai dari wajahnya, rambutnya, badannya, semuanya gambarkan secara jelas. Setelah itu, bayangkan bahwasanya sosok tersebut, orang yang dicintainya ada di depannya. Bagaimana caranya? Apakah sulit? Tidak. Selama saudaraku memang benar-benar cinta sama pasangannya, pastinya bisa melakukan visualisasi, bisa membayangkannya. Namun, jika saudaraku tidak bisa membayangkan orang yang dicintainya, itu bukan cinta, namun nafsu. Karena kebanyakan bilang sama saya, Ki, kok sulit ya Ki? Berarti selama ini orang yang kamu anggap bahwasanya cinta, itu bukan cinta, itu nafsu. Contohnya, saudaraku ini melihat seseorang, kemudian semok, bahenol, kemudian dadanya besar, wajahnya cantik. Ketika saudaraku sulit untuk membayangkannya, berarti itu nafsu. Karena nafsu itu sulit untuk memvisualisasikan hal ini. Karena hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar cinta, seseorang yang benar-benar berhati bersih.
itu bisa membayangkan hal tersebut. Namun, ketika tidak bisa membayangkannya, berarti bukan cinta. Ingat rumusnya, cinta, bukan nafsu. Karena ketika nafsu, itu sulit untuk menjalankannya. Ketika itu, bayangkan bahwasanya orang yang bersangkutan, orang yang dicintainya ada di depannya. Ketika sudah ada di depannya sini, kemudian silahkan ucapkan kata-kata yang bagus, jangan kata-kata yang buruk, apalagi kata-kata yang jorok. Katakan, contohnya namanya kali ini Nita. Dik Nita, luluhlah hatimu, ingatlah selalu diriku. Dimanapun kamu berada, akan selalu mengingatku. Itu salah satu contoh kalimatnya. Untuk kalimatnya terserah sesuai dengan hajat dan keinginan saudaraku selama niatnya bagus dan tidak ada kalimat yang jorok. Maka energi spiritualnya bisa tersampaikan sama targetnya. Untuk melakukan laku tarik sukmo ini berapa lama? Bebas. Boleh 10 menit, boleh 15 menit, boleh setengah jam. Namun untuk tahapan latihan silahkan jalankan 5 menit sampai 10 menit dahulu. Nanti ketika saudaraku sudah terbiasa untuk menjalankan laku tarik sukmo, insyaallah nanti sukmo dari orang yang bersangkutan akan saling ada keterikatan. Jadi ketika tidur selalu teringat, ketika keadaan apapun selalu teringat, dan hal ini yang nantinya akan dipancing agar pasangannya bisa mencintai lebih sepenuh hati dan juga bisa kembali sama saudaraku kembali. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga paham. Nanti memang kalau masih belum paham silahkan datang ke tempat praktek saya, karena video ini sudah saya buat berulang kali. Jika masih tidak paham, ya memang saya persilakan datang ke tempat praktek saya yang saat ini berada di daerah Jepara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.